Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar subtema 3. Ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Untuk yang pertama, kita nanti akan belajar pelestarian hewan dan tumbuhan, kemudian dilanjutkan kondisi wilayah ASEAN. Coba diperhatikan mengenai pelestarian hewan dan tumbuhan di Indonesia. Nah, hari ini kita akan belajar pelestarian hewan dan tumbuhan di Indonesia. Indonesia memiliki sumber daya alam hayati yang sangat melimpah. Sekitar 30% dari jenis hewan dan tumbuhan yang ada di bumi berada di Indonesia. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak jenis-jenis hewan dan tumbuhan baru ditemukan. Akan tetapi, juga ada ratusan bahkan ribuan jenis hewan dan tumbuhan yang terancam punah, bahkan mengalami kepunahan. Berikut adalah contoh dan hewan tumbuhan yang tergolong langka. Yang pertama, ada hewan langka. Hewan langka adalah berbagai jenis hewan yang keberadaannya sulit ditemui di alam bebas, jumlahnya terbatas dan hanya hidup di suatu daerah tertentu. Hewan langka ini dapat dikatakan langka disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Berikut adalah contoh hewan yang tergolong langka dan bahkan terancam punah. Yang pertama, ada burung cendrawasih. Burung cendrawasih hanya ditemukan di Papua. Bulu burung cendrawasih sangat indah, sehingga dijuluki burung surga. Oleh karena itu, burung cendrawasih banyak diburu dan menjadi langka. Selanjutnya yaitu badak bercula satu. Badak bercula satu ini hidup di ujung Kulon, Banten. Sesuai dengan namanya, badak ini memiliki satu cula di atas hidungnya. Coba diperhatikan gambar badak bercula satu. Populasi badak bercula satu semakin menurun karena banyaknya perburuan liar. Biasanya, para pemburu mengambil cula badak untuk dijadikan bahan obat. Selanjutnya yaitu orang-utan. Orang-utan adalah spesies yang terancam punah karena jumlahnya di alam bebas semakin berkurang. Berkurangnya jumlah orang-utan disebabkan perburuan liar dan kerusakan habitat. Selanjutnya yaitu hewan komodo. Hewan komodo adalah kadal terbesar di dunia sehingga sering disebut kadal raksasa. Komodo hanya hidup di Pulau Komodo atau di Nusa Tenggara Timur, yang beribu kota Kupang. Menurunnya populasi komodo disebabkan karena perburuan liar, perubahan lingkungan, dan berkurangnya sumber makanan. Selanjutnya yaitu harimau Sumatera. Harimau Sumatera merupakan jenis harimau terakhir yang masih hidup di Indonesia. Harimau Sumatera terus diburu karena meningkatnya permintaan bagian tubuhnya. Kulit harimau banyak dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti tas, sepatu, ataupun bahan pakaian. Harimau Sumatera akan punah jika terus diburu. Oleh karena itu, harimau termasuk hewan langka. Selain hewan langka, yang kedua yaitu tumbuhan langka. Berikut adalah contoh tumbuhan langka yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Rafflesia arnoldi. Bunga Rafflesia arnoldi ini terdapat di hutan-hutan Sumatera dan sebagian Kalimantan. Bunga ini hidup parasit di tumbuhan menjalar. Kuncup bunga ini dapat dijadikan obat sehingga sering dijarah oleh manusia. Coba diperhatikan Rafflesia arnoldi. Selanjutnya yaitu Aquilaria. Aquilaria merupakan tumbuhan penghasil kayu gaharu.
Gaharu memiliki kandungan kadar damar yang wangi sehingga dijuluki emas beraroma dari hutan. Tempat hidupnya yaitu di pedalaman Kalimantan. Harga jual tumbuhan ini mahal sehingga banyak diburu orang. Aquilaria termasuk tumbuhan langka. Selanjutnya yaitu Amorphophallus titanium. Amorphophallus titanium merupakan tumbuhan dengan bunga terbesar di dunia. Bunganya mengeluarkan bau seperti bangkai sehingga dinamakan bunga bangkai. Bunga ini termasuk langka dan dilindungi oleh pemerintah. Tempat hidupnya secara alami di Sumatera. Selanjutnya yaitu kantong semar. Tumbuhan kantong semar jarang ditemukan karena tumbuhan ini tumbuh di daerah yang kekurangan unsur nitrogen. Hutan di Tangkuban Perahu, Jawa Barat merupakan salah satu tempat hidup kantong semar. Manusia sering mengambil kantong semar secara langsung dari hutan karena untuk diperjualbelikan, sehingga kantong semar termasuk tumbuhan langka. Selanjutnya yaitu cendana. Cendana merupakan suatu tumbuhan yang banyak ditemukan di Nusa Tenggara Timur. Tumbuhan ini dapat digunakan sebagai rempah-rempah dan sebagai pengharum. Keberadaannya kini langka dan harganya sangat mahal. Sehingga tumbuhan cendana ini merupakan tumbuhan langka. Nah, kalian tadi sudah menyimak pelestarian hewan dan tumbuhan di Indonesia. Ayo sama-sama kita menyimak materi mengenai kondisi wilayah ASEAN. Silahkan. Kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN. Teman-teman Smart Point, ayo kita cari tahu kegiatan ekonomi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Brunei Darussalam. Negara ini terkenal sebagai pengekspor minyak mentah, gas alam, dan produk minyak. Memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Filipina. Mata pencaharian penduduknya di bidang pertanian, pertambangan, dan industri. Produk unggulannya diekspor seperti nanas, kopra, kayu, gula, dan biji tembaga. Indonesia, negara kepulauan terbesar dan memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Saat ini Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Keindahan alam Indonesia merupakan daya tarik di sektor wisata. Kamboja. Mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Laos. Rakyat Laos hidup di sektor pertanian yang menghasilkan beras, jagung, tembakau, jeruk, dan kopi. Malaysia. Bermata pencaharian di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Menghasilkan biji timah terbesar di dunia. Myanmar. Perdagangan Myanmar meliputi kayu, terutama kayu jati, beras, pupuk, dan berbagai barang kerajinan. Singapura. Mengekspor mesin dan alat transportasi, alat elektronik, dan barang-barang konsumsi. Penghasil bahan kimia dan produk olahan minyak. Thailand. Penghasil beras terbesar di Asia. Mata pencaharian penduduk di bidang pertanian, kehutanan, pertambangan, industri, dan pariwisata.
Vietnam. Padi merupakan hasil utama pertanian di Vietnam. Kegiatan ekonomi lain di sektor pariwisata dan turisme, industri, pertambangan, dan kehutanan. Nah, teman-teman, itu tadi kegiatan ekonomi di negara-negara ASEAN. Sampai jumpa. Semoga ilmu yang telah disampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Dan apabila ada salah kata, Bu Guru mohon maaf ya. Wassalamualaikum